Pada waktu itu ada rumors tentang tahun 82 Tuhan datang dan sebagainya, itu pengangkatan dan sebagainya. Wah, heboh saudaraku. Bahkan katanya tahun 82 itu planet-planet ini, bumi ini, planet-planet yang ada di sekitar bumi kita, geo ini nanti akan membentuk satu garis, dan itu adalah permulaan kiamat dan sebagainya, macam-macam saudaraku. Dan itu dipercaya karena dikaitkan dengan ini, dengan negara-negara yang sudah bergabung dan jumlahnya sudah klop 10. Shalom saudaraku. Saudara, kalau kemarin kita sudah belajar tentang binatang yang keluar dari laut itu saudaraku ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-13, di mana itu paralel dengan Daniel pasal yang ke-7. Kalau Daniel pasal yang ke-7, 4 binatang ini terpisah, ya, pertama dikatakan seperti singa dengan sayap, singa bersayap, itu adalah kerajaan Babel. Kemudian yang kedua, beruang yang menggigit 3 tulang rusuk itu saudara. Ini gambaran dari media Persia. Dan kemudian macan tutul 4 kepala, ya, ini juga punya sayap juga macan tutulnya. Apa yang dilihat oleh Daniel ini tentunya sudah tergenapi ketika munculnya kerajaan, bangkitnya kerajaan Yunani di bawah Alexander the Great, yang kemudian dilanjutkan dengan 4 raja-raja, yaitu dari jenderal-jenderalnya Alexander the Great itu digambarkan dengan 4 kepala dari macan tutul itu. Setelah itu binatang yang keempat itu sebetulnya sudah tergenapi pada bangkitnya kerajaan Romawi yang hebat, kejam, keras, ya, kuat. Itu yang keempat, yang tidak dijelaskan detailnya, pokoknya mengerikan, besar, begitu ya, itu Daniel. Nah, kemudian diulang lagi oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dia menyaksikan akan seekor binatang yang keluar dari laut. Ternyata binatang itu gabungan dari 3 binatang yang sebelumnya. Jadi ada kepalanya singa, kemudian badannya seperti macan tutul, kakinya kaki beruang, dan binatang itu digambarkan, nah kalau gambarannya sama ya dengan apa yang dilihat oleh Daniel, yaitu bertanduk 10, ada 10 mahkota di tiap-tiap tanduk tersebut, dan berkepala 7, saudaraku ya. Itu binatang dalam Wahyu pasal yang ke-13. Nah saudara, spekulasi siapakah yang tergabung dalam binatang tersebut, negara mana saja, ini yang seringkali menjadi tafsiran-tafsiran yang bermunculan sepanjang sejarah, saudara. Saya mengikuti sejak dahulu ketika saya bertobat tahun 70-an, dan saya mengikuti akan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan dari para hamba Tuhan yang meneliti tentang peristiwa akhir zaman. Dan yang paling sepakat, yang menurut saya pada waktu itu semua sepakat, bahwa munculnya binatang dengan 10 tanduk itu memang paralel dengan penglihatan Nebukadnezar, mimpinya Raja Nebukadnezar, yang mana ada sebuah patung, kepalanya dari emas, itu Babel, kemudian dadanya, tangannya dari perak, itu adalah media Persia, kemudian di bagian perutnya itu adalah tembaga, terbuat dari tembaga, itu adalah negara Yunani, saudaraku, dan kemudian kakinya dari besi, itu adalah Romawi, dan yang paling bawah, Romawi kedua, saudara ya, itu kaki-kakinya, jari-jari kakinya itu bagian bawahnya itu campuran besi tanah liat. Dan kemudian dikatakan bahwa ya kalau jari ada 10 ya,
Nah, ini menimbulkan tafsir, saudara, dari para pendeta, para hamba Tuhan pada zaman itu. Nah, saya ingin ngajak saudara untuk belajar dari kesalahan-kesalahan tafsiran. Nggak apa-apa, saudaraku, nafsirkan dan ternyata meleset itu nggak apa-apa, namanya tafsir. Tetapi kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Saya akan ungkapkan apa yang saya ikuti sejak tahun 70-an, ya. Semua yakin bahwa bangkitnya Romawi kedua itu dari Eropa. Dan ketika negara-negara di Eropa usai Perang Dunia kedua, itu mereka memulai membentuk masyarakat ekonomi Eropa. Saudara ingat ya, ini adalah embrio yang nantinya menjadi Uni Eropa yang sekarang ada itu. Nah, European Economic Community itu sebetulnya tahun 51 sudah mulai ada, dibahas, tetapi menjadi kuat ketika diadakan perjanjian Roma. Itu 25 Maret tahun 57. Ya, itu mereka ada 6 negara membentuk MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa, European Economic Community. Siapakah mereka, saudara? Belgia, Jerman Barat, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Nah, ada 6 negara. Mereka tujuannya apa? Mereka membentuk pasar bersama. Kemudian membina hubungan yang lebih erat di antara negara-negara di Eropa ini. Dan usaha untuk bekerja sama dan mendorong pertumbuhan bisnis dan perdagangan di antara mereka. Dan juga mereka mendirikan masyarakat energi atom Eropa. Pada waktu itu sudah dikembangkan akan energi atom, saudara. Dan mereka membuat apa yang disebut dengan Euratom. Euratom ini adalah masyarakat energi atom Eropa. Nah, rupa-rupanya negara-negara yang lain yang di luar 6 negara itu mengamati dan mereka tertarik untuk bergabung. Tahun 73, saudaraku, Inggris, Britania Raya bergabung. Irlandia juga bergabung. Denmark bergabung. Nah, ini kan sudah 9. Nah, pada waktu sampai pada 9 itu, para penafsir tahun 73, saya masih ingat, itu para penafsir itu mengatakan bahwa ini sebentar lagi terbentuklah akan 10 tanduk tersebut. Jadi ini 10 tanduk itu nanti akan terbentuk. Kalau sudah genap 10 tanduk, nanti pasti binatang itu akan keluar dari laut. Ya, laut itu adalah bangsa-bangsa, ini bangsa-bangsa Eropa begitu ya, akan menyatakan dirinya. Kalau tanduknya sudah 10 begitu ya. Itu keyakinan itu kuat sekali, dan saya pun percaya. Saya masih ingat salah seorang pendeta senior yang kami sangat hormati karena beliau ini almarhum ya, sekarang sudah bersama Tuhan. Ini seorang yang ahli di dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dia katakan bahwa ini sekarang Yunani sedang pikir-pikir mau bergabung. Kalau Yunani bergabung berarti tepat 10. Dan kita tinggal tunggu waktu bagaimana antikris itu menyatakan diri. Karena tanduknya yang 10 itu sudah genap. Seperti itu, saudaraku. Tafsir-tafsir masa lalu. Nah, ini nanti dijadikan pijakan untuk kita ini kalau mau menafsirkan ini kira-kira negara mana ya nanti yang akan bergabung menjadi binatang itu ya. Itu kita jangan buru-buru, saudara. Nanti salah ya seperti hamba-hamba Tuhan di masa itu ya, saudaraku. Nah, benar, ternyata tahun 81 itu Yunani bergabung, saudara, dan klub 10. Sudah 10, semuanya mantap, ditunggu-tunggu. Pada waktu itu ada
rumors tentang tahun 82 Tuhan datang dan sebagainya, itu pengangkatan dan sebagainya. Wah, heboh saudaraku. Bahkan katanya tahun 82 itu planet-planet ini, bumi ini, planet-planet yang ada di sekitar bumi kita, geo ini nanti akan membentuk satu garis dan itu adalah permulaan kiamat dan sebagainya, macam-macam saudaraku. Dan itu dipercaya karena dikaitkan dengan ini, dengan negara-negara yang sudah bergabung dan jumlahnya sudah klop 10 tahun 81 dengan masuknya Yunani ke dalam MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa tersebut. Nah, ternyata tahun 86, saudaraku ya, Spanyol tertarik dan bergabung, disusul dengan Portugal. Nah, sekarang udah 12, saudaraku. Karena 12 nggak cocok lagi dengan 10 kan. Ya, kemudian mulai cocokologinya, mulai ilmunya keluar, saudara. Dikatakan Belgia, Nederland, dan Luxembourg ini sebetulnya satu. Benelux, ya memang kita kenal ya kalau di Eropa sana itu Benelux itu memang ya memang 3 negara, tetapi dianggap ini yang paling dekat gitu, bisa digabung jadi satu. Jadi kalau ini digabung jadi satu tetap 10 saudaraku ya, meskipun 12 ya, karena yang 2 ini gabung jadi satu begitu ya, Benelux. Jadi ada yang mengatakan dengan masuknya di tahun 86 masuknya Portugal, maka sebetulnya itu sudah jadi. Bahkan ada yang berkata bahwa ya itu, ini yang dimaksudkan dengan munculnya satu tanduk yang membuat hilangnya 3 ini ya maksudnya 3 jadi 1 begitu. Macam-macam saudara, pada waktu itu tafsiran yang saya dengarkan dan saya cuma sebagai anak muda yang masih junior ya, saya tinggal ngikut aja sama yang senior-senior sambil kita semua menantikan bagaimana nih kesudahannya. Tapi kita mau belajar, saudaraku, dari kesalahan-kesalahan masa lalu, sehingga kalau kita menafsirkan sesuatu, jangan terlalu yakin. Saya lebih cenderung untuk menyajikan kebenaran firman Tuhan dan mengamati apa yang terjadi di dunia ini, dan berbagai kemungkinan tidak ada salahnya untuk kita bahas. Tetapi bukan berarti meyakini ini pasti. Seperti pada zaman itu, saudaraku. Uni Eropa itulah binatang tersebut. Yakin banget, saudara, karena jumlah tanduknya itu sudah 10. Waktu tambah 2, akhirnya Benelux digabung. Belgia, Nederland, dan Luxembourg digabung jadi. Nah, saudaraku, tahun 92, 7 Februari, ada perjanjian Maastricht di Belanda. Nah, di perjanjian Maastricht ini, masyarakat ekonomi Eropa berubah bentuk menjadi Uni Eropa, yaitu sebuah entitas politik dan ekonomi yang lebih terintegrasi lagi. Dan yang paling penting pada waktu itu, mereka sepakat untuk membentuk sistem moneter tunggal di antara negara-negara anggota yang 12 itu, yaitu Euro. Saya mengikuti, saudaraku, ketika peralihan antara mata uang dari masing-masing negara, baik di Belanda Gulden, kemudian DM ya, Deutschmark itu di Jerman itu berubah menjadi, kalau di Jerman disebut euro, kalau di Belanda euro. Saudaraku, itu perubahan itu begitu mengejutkan dan menggoncang, saudara, karena perubahan ya. Jadi sepertinya terjadi inflasi pada waktu itu. Ya, saya pas ada di sana, sehingga saya masih ingat beberapa teman yang bertanya, apa kamu masih punya DM? Saya mau kumpulkan itu sebagai kenang-kenangan begitu ya. Itu jadi koin-koin DM itu ada yang minta, ada yang mengumpulkan begitu. Nah,
Itu saudaraku. Pembentukan Uni Eropa ini juga untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Bukankah tadi memang sudah energi atom dan sebagainya itu sudah dibahas di embrio sebelum MEE itu berubah menjadi masyarakat Uni Eropa, ya, menjadi Uni Eropa. Sekarang kenyataannya, saudaraku, begitu melihat Uni Eropa itu kuat dan bermanfaat, negara-negara pada susul menyusul menggabungkan diri, dan total itu ada 27 negara. Meskipun Inggris keluar, ya, Brexit, saudara, ya, berapa tahun yang lalu Inggris menyatakan keluar dari Uni Eropa. Namun demikian kekuatannya luar biasa karena ada 27 negara yang menjadi satu, meskipun tidak semuanya otomatis menggunakan euro. Masih banyak yang menggunakan mata uang masing-masing. Masih banyak, saudaraku, ya. Yang pakai euro juga sudah banyak, tapi masih banyak yang pakai uang masing-masing. Jadi di sini kesimpulannya apa, saudaraku? Jangan terlalu cepat kita itu memprediksi, wah ini pasti Uni Eropa itulah binatang tersebut, ya. Dan nanti antikris keluar dari sono gitu. Nah, yang menarik, saudara, ada juga yang menyatakan jangan anggap enteng BRICS. ini yang menarik, saudaraku, ya. BRICS ini kan lain lagi, ini kan baru, ya, kalau BRICS ini, ya. Coba saya lihatkan data, saudaraku. Jadi awal mula dari sejarah BRICS itu istilahnya dulu, ya, itu diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O'Neill, dalam sebuah laporan ekonomi yang memperkirakan, memprediksi bahwa Brasil, Rusia, India, dan China atau Tiongkok itu akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar di masa depan. Brasil, Rusia itu kan penduduknya banyak-banyak. India itu penduduknya banyak banget. Tiongkok juga paling banyak, saudaraku, ya. Nah, kemudian ternyata benar apa yang diramalkan oleh Goldman Sachs, ekonom Goldman Sachs, yaitu Jim O'Neill, itu benar. 2006 sampai 2009 itu terjadi pembentukan resmi para menteri luar negeri dari 4 negara. Tadinya 4 negara, saudaraku, ya. Jadi South Africa bergabung belakangan. Itu menandatangani akan awal kerjasama secara formal dari itu apa, BRIC itu, ketika waktu itu ada pertemuan sidang umum PBB. Mereka memakai waktu itu untuk berkumpul dan kemudian mereka bersepakat. 2009 ini, 2006, 2009 itu prosesnya, saudaraku, pertemuan puncak pertama dari BRIC diadakan di Rusia. Belum ada S-nya, ya, BRIC, masih BRIC. Di Rusia menegaskan niat mereka bekerja sama dalam ekonomi global, politik internasional. Ya, jadi ekonomi global dan politik internasional mereka. Kemudian masuknya Afrika Selatan 2010. Jadi BRICS pakai S belakangnya, South Africa. Jadi Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Itulah singkatan dari BRICK. Nah, saudara, kemudian bergabung, melihat peluang, termasuk Indonesia bergabung. Sekarang ini, saudaraku, total dari mereka yang bergabung dengan BRICS itu ada 11. Lah kok nggak 10 gitu, ya. Jadi ini kita sudah belajar dari Uni Eropa tadi sudah salah, ya, kok sampai 27 jumlah negara yang sekarang masuk di Uni Eropa. Ini BRIC yang diduga-duga nanti 10 berhenti, ternyata sekarang sudah 11. Ya. Karena ketambahan apa? Negara Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, ini negara-negara yang potensial, saudaraku, ya. Dan Indonesia, negara kita, saudaraku, ya. Total
ada 11 negara. Saudaraku, jadi orang itu terus mencari dan mencari, menduga dan menduga. Ya nggak salah sih, tapi kita belajar dari kekeliruan, kekonyolan dari penafsir-penafsir masa lalu sehingga kita jangan terlalu cepat. Ungkapkan aja bahwa ada pandangan seperti ini nggak apa-apa, tapi kita tidak meyakini 100% bahwa itu pasti akan jadi, tidak. Jadi prediksi-prediksi itu boleh-boleh saja, saudaraku. Bukankah kita diberi hikmat ya untuk meneliti, mengamati akan situasi dunia ini. Ada yang memunculkan kata G7. Loh kok kenapa G7? Lah kan kepalanya ada 7. Jadi kepala binatang itu kan 7, saudaraku ya. Nah, G7 itu siapa saja? Ya G7 memang negara-negara kaya, saudara ya. Jadi kelompok Group of Seven ini adalah kelompok 7 negara ekonomi maju yang terbesar di dunia, saudara. Anggotanya adalah Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang. China malah belum masuk karena pada waktu dibentuk G7 ini China masih negara komunis yang dianggap lemah. Sekarang China menjadi raksasa ekonomi, saudaraku ya. Nah, di dalam G7 itu pembentukannya tahun 75 ya oleh 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Kemudian tadinya itu membahas tentang krisis ekonomi global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Itu karena akibat goncangan minyak tahun 73. Kemudian tahun 76 Kanada bergabung, sudah sekarang jadi G7. Nah, tapi saudara juga harus tahu, tahun 98 Rusia bergabung. Rusia bergabung, tapi karena Rusia ada peristiwa dia mencaplok Crimea dari wilayahnya Ukraine, sejak itu Rusia dikeluarkan atau keluar sendiri, saya nggak tahu, kelompok ini kembali menjadi G7. Nah, G7 ini memang ada, saudaraku, yang tujuannya menstabilkan ekonomi global, kemudian mereka punya kepentingan-kepentingan sendiri. Saudaraku, apakah benar kepala dari binatang yang 7 kepala itu adalah G7? Apakah benar tanduk itu adalah BRICS? Ya nggak benar, saudaraku, BRICS sudah 11. Ya, kemudian kepala ini ya meskipun 7 pernah jadi 8, saudaraku ya. Dan sekarang ini Amerika kan sudah nggak terlalu peduli ya, saudara, dengan negara-negara lain. Apalagi dengan semboyan MAGA, Make America Great Again dari Donald Trump, maka kita lihat bahwa gerakan dari manuver-manuver dari Presiden Donald Trump itu bikin kejutan-kejutan, saudara. Dan yang jelas memang nuansanya adalah nuansa nggak peduli dengan negara lain. Ke dalam, membangun dan memakmurkan negaranya sendiri. Tidak terlalu peduli. Makanya itu US aid itu dihentikan, kemudian ini Voice of America juga kemarin saya dengar di stop. Jadi semua yang mengeluarkan biaya-biaya untuk mendukung orang di luar Amerika itu dihentikan oleh Donald Trump. Jadi saudara, kita masih menunggu. Jadi kalau saudara tanya, nah ini Suara Gembala kali ini membahas apa? Bahas kesalahan-kesalahan yang lalu. Makanya jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sekonyol masa lalu gitu, saudaraku. Ya, kita bijak dan kita terus mengamati firman Tuhan adalah kebenaran, dan saya percaya waktunya sudah singkat dan nanti kita akan melihat penggenapannya itu. Selama belum tergenapi, ini masih tetap menjadi misteri. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.